Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, dan untuk dosen pengampu yaitu Ibu Rien Anitra SPD MPD. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, hari ini kami dari perwakilan kelompok 1 akan menayangkan hasil presentasi kami yang bertemakan konsep dan kedudukan kurikulum dalam pendidikan atau pembelajaran. Baik, untuk para audiens diharapkan tenang dan tetap memfokuskan mata pada saat kami presentasi. Jika ada yang kurang dimengerti atau kurang paham, bisa ditanyakan pada saat akhir presentasi. Perkenalkan, nama saya Canda Sylvia. Di sini saya akan menjelaskan kurikulum pembelajaran. Apakah kamu sudah tahu apa itu kurikulum? Menurut Al-Syaibani, kurikulum dapat diartikan atau dapat didefinisikan sebagai sejumlah kekuatan faktor-faktor pada alam sekitar pengajaran dan pendidikan yang disediakan oleh sekolah bagi murid-muridnya di dalam maupun di luarnya, dan sejumlah pengalaman-pengalaman yang lahir dari interaksi dengan kekuatan-kekuatan dan faktor-faktor ini. Baik, selanjutnya menurut J. Galen Saylor dan William M. Alexander mengatakan bahwa kurikulum ialah segala usaha sekolah untuk mempengaruhi anak belajar, apakah dalam ruangan kelas, di halaman sekolah, atau di luar sekolah, termasuk kurikulum. Selanjutnya yaitu kurikulum. Kurikulum adalah sejenis rencana pendidikan yang memuat berbagai bahan ajar dan pengalaman belajar. Bahan ajar dan pengalaman belajar tersebut diprogramkan, direncanakan dan dirancang secara sistematis berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku. Dan selanjutnya yaitu ada konsep kurikulum, yaitu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada kurikulum sebagai substansi, yang kedua kurikulum sebagai suatu sistem, dan yang ketiga ada kurikulum sebagai bidang studi. Perkenalkan, nama saya Fitri dari Prodi PGSD kelas 4C. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang konsep dasar kurikulum. Yang pertama, kurikulum sebagai substansi merupakan suatu kurikulum yang dipandang sebagai suatu pembelajaran di sekolah atau sebagai suatu perangkat tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, kurikulum sebagai suatu sistem merupakan bagian dari sistem persekolahan, sistem pendidikan, bahkan sistem masyarakat. Kurikulum merupakan satu kesatuan di mana komponen-komponennya saling berkaitan. Yang ketiga, kurikulum sebagai bidang studi merupakan bidang kajian para ahli kurikulum. Tujuan kurikulum sebagai bidang studi adalah mengembangkan ilmu tentang kurikulum dan sistem kurikulum. Lanjut, kedudukan kurikulum dalam pendidikan. Kurikulum pendidikan pada semua jenjang harus sampai pada upaya pengembangan pengalaman peserta didik terkait dengan peningkatan kebebasan dan kemandirian berpikir, pemberdayaan sosial dan politik, menghargai kebebasan orang lain, menerima berbagai pendapat, pengayaan kehidupan individu dalam masyarakat, berbagai kelas sosial, ras, dan kepercayaan atau agama yang dianut. Saya Putri Nur Asikin akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang akan membahas tentang kedudukan kurikulum dalam pendidikan. Menurut Nul mengungkapkan bahwa apabila membicarakan tentang pendidikan tentu saja akan berkaitan dengan kurikulum, karena kurikulum merupakan jantungnya pendidikan yang memuat segala yang terkait dengan apa yang akan dibelajarkan oleh guru dengan peserta didik. Sedangkan menurut Yasmin, terdapat sejumlah dasar pemikiran yang harus dijadikan sebagai pertimbangan agar kurikulum dapat berperan sentral di dalam pelaksanaan pendidikan. Berikut sejumlah pemikiran yang dapat dijadikan pertimbangan bagi kurikulum, yaitu yang pertama, kurikulum hendaknya dirancang secara sistematis, rapi,
cerdas, dan akurat. Kedua, kurikulum harus bersifat fleksibel dan kontekstual dengan kebutuhan tingkat pendidikan tertentu. Ketiga, kurikulum hendaknya dirancang oleh para guru dan sejumlah elemen penting lainnya secara bersama-sama dengan mengutamakan kepentingan bersama. 4. Kurikulum hendaknya mencakup segala pengalaman peserta didik di bawah bimbingan sekolah. 5. Kurikulum hendaknya berpusat pada persoalan-persoalan sosial dan pribadi yang bermakna bagi peserta didik di dalam kehidupannya sehari-hari. Keenam, kurikulum harus diselenggarakan sebagai sarana untuk mencapai cita-cita nasional yang berlandaskan falsafah negara. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dalam materi ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah teman-teman, perkenalkan nama saya Tina Purwati. Nah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman-teman saya yang sebelumnya. Nah, baiklah, dari pendapat Yasmin yang ketujuh ialah kurikulum harus memberikan pengalaman yang lebih luas dan bermakna kepada peserta didik dan tidak sekedar bersifat tekstual. Kemudian yang kedelapan, kurikulum harus diatur dengan sedemikian rupa sehingga anak-anak bisa mempelajari teknik belajar, cara kerja efektif, dan dapat memecahkan suatu masalah. Kemudian yang kesembilan, ini yang terakhir, kurikulum hendaknya membuka kesempatan kepada setiap peserta didik untuk mengembangkan minat dan bakatnya masing-masing. Jadi, dapat kita simpulkan dari berbagai materi di atas dan sebelumnya yang telah disampaikan, kedudukan kurikulum ini dalam dunia pendidikan itu merupakan ada 3 rancangan. Rancangan yang pertama adalah rencana kegiatan. Kemudian, yang kedua, setelah rencana kegiatan itu ada kegiatan. Kemudian yang terakhir itu adalah evaluasi. Oke, baiklah, dari ketiga kedudukan kurikulum tersebut dapat menunjukkan bahwa kurikulum bukanlah kegiatan, melainkan sebagai program yang didesain, direncanakan, dikembangkan, serta dilaksanakan dalam situasi belajar mengajar yang sengaja diciptakan di sekolah. Kemudian berkaitan dengan hal lainnya, yaitu kurikulum merupakan suatu yang dijadikan pedoman dalam segala kegiatan pendidikan yang dilakukan. Kemudian termasuk kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Dengan demikian, kurikulum dapat didefinisikan sebagai status program pendidikan yang direncanakan untuk mencapai sejumlah tujuan pendidikan tertentu. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih untuk para audiens telah berpartisipasi dalam presentasi kami hari ini. Semoga partisipasi kalian pada hari ini dapat menambah wawasan teman-teman sekalian. Dan jika ada salah kata dalam penyampaian pengucapan yang kami sampaikan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.